Ustadz, kaitannya dengan perkataan Imam Malik yang mengatakan ta'allamal adaba qabla an tata'allamal ilma. Beliau belajar adab 16 tahun, belajar ilmu 4 tahun. Ya. Pertanyaan saya, kenapa belajar adab itu jauh lebih lama dibandingkan dengan belajar ilmu? Ya. Kemudian adakah kitab khusus yang membahas kaitannya dengan adab? Misal kita belajar wudu, kemudian ada kitab yang membahas tentang adab dalam berwudu. Atau kita belajar tentang fikih sholat, kemudian ada kitab yang membahas adab dalam sholat. Itu saja pertanyaan Ustaz. Baik. Yang pertama, Quran surah kedua di akhir ayat 282. Sebelah kiri paling bawah di pojok tuh ya. Allah sampaikan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka dengan peningkatan takwa itu Allah akan mempercepat penambahan pengetahuan dan pemahaman kepadamu. Jadi takwa didahulukan sebelum ilmu. Apa di antara turunan takwa itu? Ternyata turunan takwa itu diantaranya adab. Takwa disebutkan dan derivasinya di Quran sebanyak 240 kali. Pemiliknya disebut taqi, jamaahnya disebut muttaqin. Siapa di antara ciri muttaqin itu? 2. Satu, yang punya adab terhadap Allah. Dari mulai dia menata bangunnya, dia doanya, dia berinteraksi dengan istighfarnya. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Ya? Dan orang yang punya adab dengan sesama. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Adab. Kenapa adab didahulukan sebelum ilmu? Adab itu sikap moral yang membimbing kita untuk berperilaku baik. Jelas? Kalau orang berilmu, adabnya belum baik, moralnya belum baik, maka dia akan berbuat perilaku yang buruk, yang damage-nya lebih besar dibandingkan dengan orang yang belum punya ilmu. Orang korupsi kalau pintar, ngambilnya banyak. Dibandingkan dengan orang yang mencuri tapi nggak pintar. Ya kan? Kijang-kijang nanti durian disimpan di sini ya. Tuh. Ya, banyak motifnya. Dan damage-nya lebih banyak. Sama, jangan dikira orang yang punya pengetahuan tapi minim adab, jangan dikira bermanfaat. Merusaknya akan banyak. Ya, akan banyak. Siapa yang banyak memberikan fatwa yang keluar buruk, dan itu mencelakakan. Betapa banyak orang belajar, tapi kemudian setelah belajar berselisih. Ada yang mencela si fulan, ada yang mencela si fulan. Ada yang suami baru ngaji pulang mencela istri. Istri baru ngaji, bid'ahkan suami. Dan yang paling menarik adalah, ketika kita belajar kan untuk menyatukan. Yang kurang kita tutupi, yang lebih kita turunkan untuk disamakan. Tapi bisa terjadi demikian, apa yang salah? Adab. Maka Islam datang untuk melatih adab terlebih dahulu. Dan saat yang bersamaan ilmu diberikan. Jadi tidak harus nunggu 16 tahun. Itu bersamaan. Karena saat berajar adab pun sedang belajar ilmu. Ilmunya khusus adab. Karena itu para ulama itu mendahulukan pelajaran adab dengan babnya sebelum masuk kepada ilmu-ilmu pokoknya. Apa di antara contohnya? Imam An-Nawawi itu menulis kitab Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Sebelumnya Al-Arba'in 42 hadis. Lalu Syarah Sahih Muslim 9 jilid Sahih Muslim. Tapi kitab yang pertama ditulis apa? At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Bagaimana ahli Al-Quran itu punya adab dalam mengajar dan dalam belajar. Anda lihat di antara bab pertamanya. Wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Tidaklah seorang murid belajar kecuali kepada guru satu yang pakar di bidangnya. Jangan sampai ini mengundang belajar hadis tapi pada orang yang tidak tahu hadis. Kalau gurunya pakam fikih, fikih saja. Gurunya tafsir, tafsir saja. Jangan diminta guru tafsir ngajar fikih. Salah. Yang kedua apa? Wa kamulat akhlaquhu. Akhlaknya baik. Jangan sampai memang pintar. Tapi maaf, membencinya banyak. Kasar kata-katanya. Sehingga muridnya keluar pintar nas tapi pintar juga kekasarannya. Pintar juga mencela orangnya. Itu kata Imam Nawawi nggak berkah ilmunya. Maka adab penting. Datanglah dari guru lokal namanya Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari. Menulis 19 kitab. Di antara 19 itu kitab pertamanya Adabul Alim wal Muta'allim. Maka diajarkan di situ dasar-dasar adab. Kemudian masuklah kepada apa yang Anda tadi sampaikan. Saya ada koleksi lebih hampir 40 di kitab tentang sholat. Nah, di antara kitab-kitab itu ada beberapa yang bagus yang menjelaskan tentang hikmah, makna, dan adabnya. Satu namanya Nadharat fi Ma'anis Shalah. Yang kedua namanya Asrarus Shalah. Nanti lain waktu kalau tiba lagi, misalnya nanti kita tunjukkan sesuai dengan apa yang
teman-teman harapkan. Jelas ya? Allahu a'lam bissawab.